Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayatnya kepada kita semua sehingga kita diberi umur yang panjang dan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Suciawati Muanifah, SEMMMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Perkenalkan, saya Ringgas Bima Saputra dengan NIM 23 10 11 200 843 serta teman saya Felix Sultan Artorik dengan NIM 23 10 11 200 811 dan Rezi Silitonga dengan NIM 23 10 11 200 851. Kami di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul biaya modal individual dan gabungan. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelum kita memahami biaya modal individual dan gabungan, kita harus memahami apa itu biaya modal. Menurut Kitman 2012, biaya modal merupakan biaya yang harus dibayar perusahaan untuk memperoleh dana dari berbagai sumber seperti utang, saham preferen, dan saham biasa. Adapun menurut Watson dan Komplain 1992, biaya modal adalah tingkat keuntungan minimum yang disyaratkan investor untuk membiayai investasi perusahaan. Jadi, biaya modal adalah tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh perusahaan dari investasi yang dilakukan agar nilai perusahaan tidak menurun. Bisa juga dibilang biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan dana yang digunakan untuk operasional dan investasi baik dari sumber utang maupun ekuitas. Setelah kita memahami biaya modal, kita masuk ke biaya modal individual. Biaya modal individual adalah biaya untuk setiap sumber pendanaan seperti biaya utang atau biaya saham. Sedangkan biaya modal gabungan atau weighted average cost capital atau WACC adalah rata-rata tertimbang dari semua biaya modal individual suatu perusahaan atau menghitung biaya keseluruhan perusahaan dengan menggabungkan biaya utang, biaya ekuitas, saham biaya, dan biaya saham preferen dalam struktur modal perusahaan. Misalnya, setiap perusahaan butuh modal buat jalanin usahanya. Nah, modal itu bisa datang dari jangka pendek, seperti utang dagang atau not payable atau utang surat berharga jangka pendek. Yang kedua ada jangka panjang seperti saham biasa, saham preferen, atau utang jangka panjang. Setiap sumber modal pasti ada biayanya, disebut juga biaya modal. Misalnya, teman-teman minjem duit ke bank. Jelas ada bunga yang harus dibayar. Nah, bunga itu salah satu bentuk biaya modal juga. Intinya, biaya modal sama dengan harga yang harus dibayar perusahaan buat dapetin dana. Di sini ada dua fungsi, yaitu fungsi pertama itu menentukan beban pajak atau before and after basis. Yang kedua itu ada sebagai diskon rate dalam penilaian investasi atau NPV, IRR, atau PI. Jadi untuk menentukan beban pajak, kita harus hitung pajaknya dahulu. Karena ada yang before tax, ada yang after tax. Yang kedua itu sebagai diskon rate dalam penilaian. Jadi patokannya buat nilai investasi alias jadi tingkat diskon top pas menghitung NPV, IRR, atau Profitability Index. Selanjutnya ada biaya modal keseluruhan atau overall cost of capital. Untuk menghitung total biaya dari semua sumber modal atau utang ditambah ekuitas. Dihitung dengan Weighted Average Cost of Capital atau bisa dibilang dengan WACC. Tujuannya untuk menentukan kelayakan investasi jangka panjang. Komponen utama WACC ada biaya utang setelah pajak, ada biaya saham preferen, ada biaya saham biasa atau laba ditahan. Jadi gini, perusahaan biasanya tidak
cuma pakai satu jenis modal. Ada utang, ada saham preferen, dan saham biasa. Nah, kalau mau tahu total biaya modal dari semua sumber itu, tinggal kita gabungkan pakai rumus WACC. WACC itu seperti rata-rata biaya modal tertimbang, jadi tiap jenis modal yang dikasih bobot sesuai proporsinya. Contohnya, kalau 50% dana dari saham biasa, 30% dari utang, dan 20% dari saham preferen. Ya, yang paling besar bobotnya berarti saham biasa. Fungsinya, WACC dipakai buat menentukan apakah suatu proyek investasi layak jalan atau tidak. Kalau hasil investasi atau return lebih tinggi dari WACC, proyek itu bisa dijalanin. Kalau lebih rendah, mending dibatalin. Nanti akan menimbulkan rugi. Selanjutnya ada jenis penimbang dalam WACC. Yang pertama ada penimbang historikal, yaitu berdasarkan struktur modal lama. Ada dua pendekatannya, seperti nilai buku atau book value dan nilai pasar atau market value. Yang kedua itu ada penimbang target. Ini bisa berdasarkan struktur modal yang diinginkan perusahaan. Yang terakhir ada penimbang marginal, yaitu berdasarkan proporsi dana baru yang dibutuhkan proyek investasi. Pas menghitung WACC, kita pasti butuh penimbang atau bobot buat tiap sumber modal. Nah, ini ada 3 jenis cara. Yang pertama ada penimbang historikal. Ini berdasarkan struktur modal yang udah ada sekarang. Bisa dihitung dari nilai buku. Nilai buku itu ada pakai data dari laporan keuangan. Dan nilai pasar itu memakai harga pasar saham atau obligasi yang lebih realistis karena mengikut kondisi pasar. Kedua, penimbang target. Ini biasanya yang diinginkan perusahaan ke depannya. Misalnya, perusahaan mau punya struktur modal ideal 40% utang dan 60% ekuitas. Yang ketiga, penimbang marginal. Ini dipakai kalau perusahaan mau mencari dana baru buat proyek tertentu. Jadi, bobotnya mengikuti proporsi dana baru yang mau didapat. Selanjutnya ada marginal cost of capital atau MCC. MCC itu bisa dikenal dengan biaya tambahan modal rata-rata tertimbang untuk dana baru. Langkah untuk menghitung MCC yaitu tentukan dulu biaya dan presentasi tiap sumber dana. Selanjutnya, hitung breakpoint atau batas pendanaan yang ubah WACC. Buat grafik MCC versus IRR untuk menentukan titik optimal investasi. Misalnya, kalau ada perusahaan mau nambah modal buat buka proyek baru, otomatis biaya modalnya bisa naik. Soalnya makin banyak utang atau saham baru yang dikeluarin, makin tinggi juga risikonya. Nah, marginal cost of capital atau MCC itu ngukur biaya tambahan rata-rata tertimbang dari dana baru. Biasanya digambar dalam grafik, yaitu sumbu X sebagai jumlah dana baru dan sumbu Y sebagai biaya modal rata-rata atau WACC. Proyek bisa diterima kalau IRR lebih besar dari MCC alias hasil proyek lebih tinggi dari biaya modal tambahan. Kalau IRR lebih kecil dari MCC, ya proyek itu menjadi rugi. Jangan dilanjut. Karena kriterianya proyek disetujui jika IRR lebih besar dari MCC. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi biaya. Yang pertama ada faktor di luar kendali perusahaan. Di sini membahas ada tingkat suku bunga. Makin tinggi jika biaya utang dan ekuitas naik. Yang kedua, tarif pajak. Tarif pajak ini berpengaruh pada biaya utang dan daya tarik saham.
Yang kedua itu ada faktor dalam kendali perusahaan. Di sini menjelaskan ada struktur modal. Struktur modal ini adalah perubahan proporsi utang jika ekuitas ubah WACC. Selanjutnya ada kebijakan dividen, dividen tinggi, laba ditahan rendah, MCC bergeser. Kebijakan investasi, resiko proyek baru mempengaruhi biaya modal. Di sini menjelaskan tadi kan ada faktor di luar kendali perusahaan, yaitu ada tingkat suku bunga. Kalau suku bunga itu naik, otomatis biaya pinjaman juga naik. Biaya modal ikut naik. Misalnya, kayak teman-teman meminjam uang di bank. Bunga itu kan naik, tinggi. Ya cicilannya teman-teman juga naik. Yang kedua ada tarif pajak. Pajak juga berpengaruh. Karena apa? Soalnya bunga utang bisa dikurangin dari pajak. Jadi kalau pajak naik atau turun, efeknya langsung ke biaya modal. Yang kedua ada faktor dalam kendali perusahaan. Di sini menjelaskan ada struktur modal. Perbandingannya utang versus ekuitas. Kalau utang makin gede, bisa bikin WACC turun. Soalnya bunga bisa dikurangin pajak, tapi resikonya juga naik. Yang kedua ada kebijakan dividen. Kalau perusahaan sering bagi dividen besar, laba ditahan makin kecil, dana internal makin dikit. Harus cari dana luar yang lebih mahal. Yang ketiga ada kebijakan investasi. Kalau proyek-proyek yang diambil makin beresiko, investor minta return lebih tinggi jika biaya modal itu naik. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal perhitungan biaya modal rata-rata terimbang. Nah, di sini ada contoh PT Bersahaja mempunyai biaya modal dari struktur modal di bawah ini. Di sini ada komponen hutang, jumlah modalnya 35 juta, proporsi modalnya 35%, biaya modalnya 7%. Ada saham referen, jumlah modalnya 15 juta, proporsi modalnya 15% dan biaya modalnya 9%. Dan saham biasa, jumlah modalnya 50 juta, proporsi modal 50% dan biaya modalnya 15%. Nah, di sini ditanyakan berapa biaya modal rata-rata terimbang bila tingkat pajak yang ditentukan sebesar 40%. Nah, penyelesaian untuk soal di atas yaitu langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan menyesuaikan antara biaya modal hutang dan tingkat pajak yang telah ditetapkan. Yakni biaya modal utang sesudah pajak sama dengan KD dikali 1 dikurang T, di mana KD-nya ada 7%, dikali 1 dikurang 40% dari besarnya tingkat pajak tadi. Nah, sekarang kita hitung hasilnya yaitu 4,2%. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam tabel perhitungan biaya modal rata-rata terimbang dalam bentuk persen. Nah, di sini ada hutang dan proporsinya tadi 35%, biayanya setelah pajak yang kita dapatkan tadi 4,2%, terus kita kalikan proporsi dan biayanya 35% dikali 4,2, jadi biaya terimbang untuk hutangnya yaitu 1,47%. Nah, saham referen juga sama, dikali 15% dikali 9% dapat hasil 1,35%, dan saham biasa juga 50% dikali 15% dapat 7,50%. Terus biaya terimbangnya ditotalkan di mana hasilnya dapat 10,32%. Biaya modal rata-rata terimbang juga dapat dicari dengan melakukan perkalian pada jumlah setiap jenis modal dengan biaya modal individunya. Lalu hasil yang diperoleh dijumlahkan, kemudian dibagi dengan seluruh jumlah modal dan dikali dengan 100%, yang akhirnya didapatkan biaya modal rata-rata terimbangnya. Nah, untuk contohnya sudah ada di layar, kita tinggal mengalihkan jumlah modal dan biayanya untuk mendapatkan biaya terimbangnya dalam rupiah, yaitu hutang 35 juta, biayanya tadi 4,2% yang sesudah pajak
tinggal dikalikan dan hasilnya 1.470.000. Untuk saham referennya 15 juta dikali 9% yaitu 1.350.000, dan saham biasa 50 juta dikali 15% sama dengan 7.500.000. Jadi total biaya terimbangnya dalam rupiah yaitu 10.320.000. Nah, lalu kita tinggal mencari biaya modal rata-ratanya yaitu 10.320.000 dibagi 100 juta yaitu total dari seluruh jumlah modalnya, terus dikali 100%, maka hasilnya dapat 10,32%. Nah, dengan demikian perusahaan memiliki biaya modal rata-rata terimbang yang sebesar 10,32%. Jadi perusahaan perlu menjaga biaya modal rata-rata minimal pada struktur modalnya supaya biaya tersebut tidak meningkat. Nah, pada saat struktur modal berada pada tingkat optimum, maka biaya modal rata-rata yang minimal akan bisa dicapai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal berikutnya, yaitu jadi ceritanya PT Bersahaja di tahun 2002 punya laba sebesar 10 juta. Dari laba itu 4 juta dibagikan sebagai dividen kas ke pemegang saham dan sisanya 6 juta ditahan sebagai laba ditahan buat investasi perusahaan. Nah, perusahaan ini ingin menambah modal baru sebanyak 6 juta, tapi dengan struktur modal yang sama seperti sebelumnya, yaitu 35% dari hutang, 15% dari pemegang saham referen, dan 50% dari laba ditahan atau modal sendiri. Untuk langkah pertama, kita akan menghitung total dana barunya. Karena dana yang mau ditahan adalah 6 juta, dan itu mewakili 50% dari struktur modal, berarti modal keseluruhannya adalah 6 juta dibagi 0,5 sama dengan 12 juta. Untuk langkah kedua, kita bagi dana sesuai proporsi struktur modalnya. Nah, sekarang kita hitung masing-masing komponennya. Yang pertama hutang 35% dikali 12 juta sama dengan 4.200.000. Untuk saham referen 15% dikali 12 juta sama dengan 1.800.000. Dan laba ditahan 50% dikali 12 juta sama dengan 6 juta. Jadi totalnya 12 juta. Nah, setelah kita sudah mendapatkan jumlah tambahannya, kita akan menghitung jumlah biayanya, yaitu dengan mengalihkan jumlah tambahan dikali biaya modal. Tadi biaya modalnya yaitu untuk hutang 4,2%, saham referen 9%, dan saham biasa 15%. Jadi kita kalikan 4.200.000 dikali 4,2% akan mendapatkan hasil 176.400. Untuk saham referen 1,8 juta dikali 9% sama dengan 162.000, dan saham biasa 6 juta dikali 15% sama dengan 900.000. Jadi total seluruh jumlah biayanya yaitu 1.238.400. Nah, sekarang kita tinggal bagi total biaya modal tadi dengan total modalnya, yaitu 1.238.400 dibagi 12 juta dikali 100% sama dengan 10,32%. Jadi, biaya modal rata-rata terimbangnya adalah 10,32% atau tidak berubah. Jadi kesimpulan dari soal ini yaitu PT Bersahaja ini menunjukkan bagaimana cara perusahaan menambah modal dari laba ditahan, tapi tetap jaga keseimbangan antara sumber pendanaan supaya cost of capitalnya tetap stabil di 10,32%. Oke, jadi ada contoh studi kasus biaya modal perusahaan di Indonesia, tanggung jawab sosial dan tata kelola perusahaan. Biaya modal yang tinggi menunjukkan resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam rangka untuk mendapatkan pendanaan baik yang bersumber dari utang maupun dari ekuitas. Pengujian dalam penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan dan tata kelola perusahaan terhadap biaya modal. Permasalahan, biaya modal yang tinggi mencerminkan resiko yang ditanggung perusahaan dalam memperoleh pendanaan dari utang dan ekuitas. Terdapat inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya terkait pengaruh tanggung jawab sosial dan tata kelola perusahaan terhadap biaya modal.
Belum banyak penelitian yang menguji biaya modal secara keseluruhan (gabungan biaya utang dan ekuitas) dalam konteks perusahaan Indonesia. Subjek penelitian: perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 sampai 2019. Objek penelitian: tanggung jawab sosial perusahaan, tata kelola perusahaan. Objek pengamatan berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan harga saham dari 65 perusahaan. Total 260 observasi. Hasil penelitian CSR berpengaruh negatif terhadap biaya modal. Tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap biaya modal. Kesimpulan: penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terbukti dapat menurunkan biaya modal karena pelaksanaan CSR yang baik mampu mengurangi risiko pendanaan melalui peningkatan transparansi, kepercayaan investor, serta reputasi positif perusahaan di pasar modal. Sebaliknya, penerapan tata kelola perusahaan justru ditemukan meningkatkan biaya modal sebab praktik tata kelola di Indonesia masih bersifat formalitas dan belum dijalankan secara efektif. Untuk melindungi kepentingan investor, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola yang lemah belum mampu menekan risiko perusahaan secara optimal. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disarankan untuk memperkuat kebijakan serta memperbaiki mekanisme pengawasan terhadap implementasi CSR dan tata kelola perusahaan agar dapat berjalan lebih efektif dalam meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor terhadap perusahaan yang terdaftar di pasar modal Indonesia.